Selamat pagi adik-adik. Saat hari ini kita akan memasuki pelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nanti adik-adik masuk ke Zoom kita dan Sir akan juga menyertakan video pembelajaran di link YouTube. Jadi saksikan ya adik-adik dan tonton dan pelajari apa yang Sir berikan kepada adik-adik semua. Selamat belajar. Nah, kita langsung masuk saja pada pembelajaran kita selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Buka buku adik-adik pada halaman 51. Yang pertama, kita akan masuk dulu penjumlahan bilangan pecahan. Berarti contohnya seperti ini. 2/3 ditambah 1/3. Nah, hal yang pertama adik-adik perhatikan dahulu, yaitu perhatikan penyebutnya. Nah, penyebut di 2/3 kan 3. Penyebut di 1/3 kan 3. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, berarti adik-adik langsung bisa saja menjumlahkan. 2 tambah 1, 3. 3 per penyebutnya tetap 3. 3/3, 1. Nah, begitu dia kalau dengan penyebutnya yang sama. Nah, bagaimana dengan penyebutnya yang berbeda? Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Kita lanjutkan yaitu dengan penyebutnya yang berbeda yang saya bilang tadi. 4/6 ditambah 2/3. Yang di sini kan penyebutnya 6. Yang di sini penyebutnya 3. Kan sudah berbeda nih. Nah, berarti hal yang pertama yang adik-adik dulu cari yaitu cari KPK dari 3 dan 6. Nah, untuk mencari KPK, cari dia hasilnya nanti, pokoknya yang di bawah harus sama-sama 1 semua. Nah, berarti KPK dari 3 dan 6. Nah, kita bagi berapa? 2. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. 3 bagi 2. Karena tidak bisa, kan tidak bisa. Kita tetap buat jadi 3. 6 bagi 2, 3. Nah, karena 3 langsung saja kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. KPK-nya yang mana, Sir? Yang ini. Kan sudah 1. Nah, berarti hasil KPK-nya itu 2 dikali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Berarti langsung kita buat per 6 ditambah per 6. Nah, langsung saja berarti 6 dibagi yang ini. 6 dikali yang ini. 4. Langsung saja ditambah 6 dibagi yang di bawah. Berapa yang di bawah? 3. 6 dibagi 3 dikali yang atas. 2. Nah, 2. Nah, 6 bagi 6, 1. 1 kali 4, 4. 4 per 6 ditambah 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 4 per 6. Lihat penyebutnya, kan sudah sama dia. Di sini 6, di sini 6. Berarti langsung bolehlah kita jumlahkan. 4 tambah 4, 8. 8 per 6. Nah, adik-adik, karena kan ini disebut pembilang. Ini disebut sebagai pembilang, yang ini disebut sebagai penyebut. Berarti karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini boleh kita ubah menjadi pecahan campuran. 8/6, artinya kan 8 dibagi 6. Nah, kita buat 8 dibagi 6. Berapa paling dekat? 1. Kenapa 1? Nah, kalau 2 kali 6 kan 12. Nah, sudah berlebih kan? Berarti 1. 1 kali 6, 6. Kurangkan 8 kurang 6, 2. Nah, berarti 8/6 bisa kita rubah menjadi ini dia adik-adik, 1, 2/6. Berarti bisa kita rubah menjadi 1, 2/6. Nah,
Kita lihat lagi, 2/6 kan masih bisa kita bagi lagi. Kita bagi 2/2. Berarti kita bagi 2, berarti 2 bagi 2 berapa? 1. 1/6 bagi 2, 3. Nah, jadi hasilnya 4/6, yang ini tadi 4/6 ditambah 2/3 hasilnya 1/3. Ini sudah masuk ke pecahan campuran. Nah, itu dia. Karena kenapa dibilang pecahan campuran? Tengok, ini kan 1 kan sebagai bilangan bulat, ini 1/3 sebagai bilangan pecahan. Jadi penggabungan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan, begitu. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan bilangan pecahan. Contohnya 6/5 dikurang 4/5. Lagi-lagi saya katakan, perhatikan dahulu penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 5. Di sini penyebutnya 5. Sudah sama? Sudah. Kalau sudah sama, berarti langsung boleh kita kerjakan. Berarti 6 dikurang 4, 2. Per berapa penyebutnya? 5. Berarti hasil dari 6/5 dikurang 4/5 sama dengan 2/5. Itu kalau penyebutnya sama. Bagaimana pengurangan bilangan pecahan dengan penyebutnya berbeda? Nah, perhatikan adik-adik. Kita langsung saja masuk. Kalau dengan penyebutnya yang berbeda, 1/2 dikurang 2/5. Kita lihat di sini kan penyebutnya 2. Di sini penyebutnya 5, kan sudah berbeda 2 dengan 5. Nah, yang saya katakan tadi di penjumlahan bilangan bulat apa? Di penjumlahan bilangan pecahan apa? Cari KPK dari 2 dan 5. Yaudah, kita cari 2 dengan 5. Kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 kan nggak bisa, berarti tetap menjadi 5. Lanjut. Kita bagi, kan ini udah 1, udah. Berarti ini nih, langsung saja kita bagi 5. Kalau kita bagi 2 kan ini nggak bisa. Nah, gitu dia. 1 bagi 5 nggak bisa, berarti tetap menjadi 1. 5 bagi 5, 1. Lihat hasil akhirnya kan sudah 1/1. Berarti pekerjaan kita sudah selesai. Mana KPK-nya? Yang ini 2 dengan 5. Berapa? 2 dikali 5, 10. Berarti di bawahnya per 10 dikurang per 10. Berarti 10 dibagi yang ini, 2 dikali yang ini, 1 dikurang per 10. 10 dibagi yang ini, dibagi 5 dikali yang ini, dikali 2. Pokoknya hasil KPK tadi dibagi yang di bawah dikali dengan yang di atas, gitu. Ya udah, kita langsung saja. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 1 5 per 10 dikurang 10 bagi 5 2. 2 kali 2 4, berarti 4 per 10. Langsung saja 5 dikurang, kan kita lihat penyebutnya sudah sama, langsung saja 5 kurang 4 1 per 10. Nah, berarti hasil dari 6/5 hasil dari 1/2 dikurang 2/5 yaitu 1/10. Gitu adik-adik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran atau sebaliknya. Contoh pecahan biasa. Kalau pecahan biasa yaitu 6/5. Nah, 6/5 ini kan ke pecahan biasa. Bagaimana kita ubah ke pecahan campuran? Nah, kalau ke pecahan campuran, nah, kalau dia pecahan biasanya yang pembilang, kan ini pembilang yang 6, pembilang, kalau dia pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, itu bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya, Sir? Gitu. Berarti 6/5 kan artinya 6 dibagi 5. 6 dibagi 5. Nah, berapa paling dekat? 1. 1 kali 5, 5.
6 dikurang 5, 1. Nah, pekerjaan kita sudah selesai. Berapa hasilnya kepecahan campuran? Berarti 1/5. Bagaimana penulisannya? 1/5. Nah, gitu dia kalau pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau kebalikannya, Sir? Nah, perhatikan adik-adik. Pecahan campurannya yaitu 2/1/5. Bagaimana yang mau kita rubah ke pecahan biasa? Nah, perhatikan. Berarti kalau mau mengubah ke pecahan biasa, contohnya A B per C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Nah, ini contohnya, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Berarti berapa? 2 dikali 5 ditambah 1. A dikali C ditambah B per C per 5. 2 kali 5 10 tambah 1 11 per 5. Nah, berarti pecahan campuran 2/1/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa yaitu 11/5 gitu. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu cara mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa. Contohnya begini adik-adik. 1,2 mau kita ubah ke pecahan biasa. Nah, adik-adik pasti pernah belajar waktu kelas 6 SD bagaimana caranya. Tapi nggak apa-apa, nanti Sera akan gali lagi atau Sera akan ajari lagi bagaimana cara mengubahnya. 1,2. Ingat adik-adik, kalau dia satu angka di belakang koma per 10. Kalau 2 angka per 100. Kalau 3 angka per 1000 dan begitu selanjutnya. Jadi 1,2 ini bisa kita ubah menjadi 12 per 10. Hilangkan komanya berarti menjadi 12 per berapa angka di belakang koma dia? Karena 1 berarti per 10. Nah, contoh lagi adik-adik. 0,006. Berapa dia? Kita perhatikan. Abaikan 0,006-nya. Berapa angkanya? 6. Per berapa angka belakang koma? 1, 2, 3. Kalau dia satu angka belakang koma per satu angka di belakang koma per 10. 2 angka di belakang koma per 100. Kalau 3 angka di belakang koma per 1000. Nah, ini berapa angka belakang koma? 3, berarti 6 per 1000. Nah, begitulah kalau kita cara mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mempelajari cara mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Contoh, pasti adik-adik pernah ke mall atau pernah membaca tulisan 75%. Nah, 75% itu artinya apa? Kalau persen itu kepanjangan dari per 100. Berarti 75 per 100. Gitu. Contoh lagi, 0,06%. Berarti berapa? 0,06 ini kita rubah dulu. Berarti 6 per 100. Karena persen dibagi lagi per 100. 0,06%. Berarti 0,06 kan 6 per 100. 6 per 100. Nah, karena dia persen per 100 lagi dia. Gitu cara mengubah persen ke pecahan biasa. Sekarang kita lanjut cara mengubah per mil ke pecahan biasa. Apa itu per mil? Per 1000. Kalau tadi persen notasinya ini, kalau dia per mil, contohnya 6 per mil. Nah, kan berbeda kan? Berbeda bentuknya. Nah, 6 per mil artinya 6 per 1000. Contoh lagi, kalau 8 per 1000 berapa per mil? Berarti 8 per mil. Nah, jadi kalau per mil itu selalu dia per 1000.
Kalau dia persen selalu per 100. Gitu adik. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengubah bilangan pecahan yang ke paling sederhana. Contohnya 2,4. 2,4. Kan ini kan bilangan pecahan. Satu angka di belakang koma. Bolehlah kita buat menjadi berapa? 24 per 10. Nah, ini kan belum yang paling sederhana. Kalau untuk mencari yang paling sederhana, kita sama-sama bagi. Syaratnya, kalau kita membagi atas, harus bisa juga kita membagi bawah. Kita bagi dulu menjadi, kita ke bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2 per 2. 24 bagi 2, 12. Per 10 bagi 2, 5. Kalau kita terus bisa lagi kita bagi. Kalau kita bagi 2, ini bisa 12 bagi 2, 6. 5 bagi 2 nggak bisa. Kita bagi 3, 12 bagi 3 nggak bisa. 12 bagi 3 bisa jadi 4. 5 bagi 3 nggak bisa. Nah, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Berarti pecahan paling sederhana dari 2,4 yaitu 12 per 5. Contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya yaitu 75%. Apa arti 75%? Berarti 75 per 100. Kita bagi berapa lah ini ya? Oh, kita bagi 5 dulu coba yuk. Kita bagi 5 per 5. 75 bagi 5 berapa? Berarti 75 dibagi 5. 1. Paling mendekat kan 1. 1 kali 5, 5. 7 kurang 5, 2. Turun 5. 25 bagi 5, 5. 5 kali 5, 25. 25 kurang 25, 0. Habis. Berarti 75 bagi 5 hasilnya 15. Berarti 15 per 100 bagi 5, 20. Kita bagi berapa lagi lah ini ya? Oh, kita bagi 5. Kayaknya masih bisa. 15 bagi 5, 3 per 20 bagi 5, 4. Nah, ini sudah paling sederhana. Berarti pecahan berarti 75% ke bentuk yang paling sederhananya menjadi 3 per 4. Gitu adik-adik. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. 3 per 5, 70%, 0,55 sama 500 per mil. Yang pertama 3 per 5. Nah adik-adik, trik atau cara yang paling mudah untuk mengurutkan bilangan itu, ubahlah semuanya ke pecahan desimal, ke bilangan desimal. Ke bilangan desimal. 3 per 5 artinya kan 3 dibagi 5. Kita cari yuk, 3 dibagi 5. 3 dibagi 5. Kan kalau 1 kan lebih, berarti 0. 0 kali 5, 0. 3 kurang 0, 3. Turun 0, naik koma. 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30. 30 kurang 30, 0. Berarti habis, 0,6. 3 per 5 itu 0,6. Lanjut. 70%. Artinya 70 per 100. Kalau 70% kan 70 per 100. Ya udah kita bagi 70 dibagi 100. 70 dibagi 100. Kita buat berapa? 0. 0 kali 100, 0. 70 kurang 0, 70. Masukkan 0, naik koma. 700 dibagi 100, 7. 7 kali 100, 700. 700 kurang 700, 0. Berarti habis. Berarti 70 dibagi 100 hasilnya ini 0,7. Kita buat di sini 0,7. Kalau dia 0,55 tetap, berarti 0,55. Karena dia sudah ke bilangan desimal, tetap kita buat menjadi 0,55. Kita lanjut, 500 per mil. 500 per mil. Kita lanjut, 500 per mil. 500 per mil. Artinya apa? Ingat, per mil tadi apa? Per 1000. Berarti 500 per 1000. Nah, biar mudah,
yang atas kita coret nolnya 2, yang atas kita coret nolnya 2. Berarti jadi tinggal 5/10. Kalau berarti menjadi tinggal 5/10. Nah, 5/10 kan artinya 5 dibagi 10. Yuk, berapa? Kalau 1 lebih, 1 kali 10, 10. Nah, berlebih berarti 0. 0 kali 10, 0. 5 kurang 0, 5. Masukkan 0, naikkan koma. 50 bagi 10, 5. 5 kali 10, 50. 50 kurang 50, 0. Berarti hasilnya 5 dibagi 10 yaitu 0,5. Kita masukkan 0,5. Udah kan semua? Yang ini udah. Ini udah, ini udah, ini udah. Nah, kita perhatikan berapa angka di belakang koma yang paling banyak. Ini kan 1 angka di belakang koma. Ini 1 angka di belakang koma. Ini 1 angka. Ini 2 angka. Ini 1 angka. Nah, untuk yang paling mudah, kita perhatikan yang paling banyak berapa angka di belakang koma yang paling banyak. Kan 2. Berarti kita ubah menjadi 2 angka belakang koma semua. Masukkan angka 0. Berarti ini 0,60 jadinya. Ini 0,70. 0,55 tetap. Ini menjadi 0,50. Kita perhatikan mana yang paling kecil. 60, 70, 55, 50. Nah, ini dia 0,50 paling kecil kan. Tetapi yang adik-adik tulis bukan 0,50 nya, berarti 500 per mil. Oke, ini 1 udah. 1 udah. Lanjut 0,50, 0,60, 0,70, 0,55. Yang mana yang paling apa? Yang paling kecil 0,55. Yang ini kan? Berarti tetap 0,55. Lanjut. Oke, kita coret. Yang mana yang lebih kecil? 0,60 dengan 0,70? 0,60. Tetapi bukan 0,60 nya adik-adik tulis. Berarti ini yang 3/5. Lanjut. Karena berarti yang terakhir yang ini 70%. Nah, berarti bilangan yang terkecil ke yang terbesar yaitu 500 per mil, 0,55, 3/5 dan 70%. Jadi, untuk mengurutkan bilangan itu kita harus mengubah semuanya ke dalam bentuk bilangan desimal. Gitu adik-adik. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada saat hari ini. Jadi adik-adik perhatikan dan pelajari apa yang Sir berikan kepada adik-adik. Sampai sekian adik-adik. Selamat siang adik-adik.